Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala bil bina'i lil fa'il wal maf'ul. Alaikum fil kitab. Al-Quran fi suratil An'am. An mukhaffafatun wasmuha mahdhuf ay annahu idza sami'tum ayatillah. Al-Quran yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum ayil kafirina wal mustahzi'in hatta yakhudu fi hadithin ghairihi innakum idhan in ta'attum ma'ahum mithluhum fil ithmi innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kama jatama'u fid dunya 'alal kufri wal istihza alladzin badalun minal ladzina qablah yatarabbasuna yantazirun bikum ad-dawair fa in kana lakum fathun dhafrun wa ghanimatun minallahi qalu lakum alam nakum ma'akum fid dini wal jihad fa'atuna minal ghanimah wa in kana lil kafirina nasib minal dhafri alaikum qalu lahum alam nastawli alaikum wa naqdiru ala akhdikum wa qatlikum fa abqayna alaikum wa alam namna'kum minal mu'minin ayal faru bitakhzilihim wa murasalatikum bi akhbarihim falana alaikumul minnah. Qala ta'ala fallahu yahkumu bainakum wa bainahum yaumal qiyamah bi ayyudkhilakumul jannah wa yudkhilahumun nar wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila tariqan bil istiqsal. Dan sungguh telah menurunkan ya Allah. Nazala bisa dengan bina fa'il, dengan bentuk untuk fa'il. Artinya dibaca nazala. Walil maf'ul, dan bisa dengan bentuk untuk maf'ul. Jadi bisa dibaca nazala, bisa dibaca nuzila. Bisa dengan bina fa'il, bentuk aktif. Nazala bisa juga bentuk pasif, bentuk pasif. Nuzila diturun. Jadi bisa sungguh menurunkan ya Allah. Nanti alaikumul kitab, bacanya alkitab, menurunkan ya Allah atas kalian akan alkitab. Boleh juga dibaca nuzila, berarti bacanya alaikumul kitab. Kan? Sungguh telah menurunkan ya Allah atas kalian akan alkitab. Artinya Al-Quran. Di mana Allah turunkan? Dalam surat Al-An'am. Mana tu maku Alkitab nafina na alaikum fil berarti nanti apa maf'ul ataupun naik fa'ilnya adalah an. Sungguh telah menurunkan ya Allah atas kalian dalam Alkitab, artinya Al-Quran. Di mana Allah turunkan?
dalam surat Al-An'am. Apa ya Allah turunkan atas kalian dalam Alkitab, yaitu dalam surat Al-An'am? Menurunkan ya Allah akan sesungguhnya. An ini mukhaffafatun, an yang diringankan. An yang diringankan asalnya adalah anna. Anna kemudian ditakfif, diringankan menjadi an. Dan anna itu kalau dia ditakfif, kalau dia diringankan dari anna menjadi an, maka wajib buang isim. Isim. Nah, yang isimnya itu adalah dhamir sya'an. Jadi asalnya adalah an, itu asalnya adalah anna. Sesungguhnya hal dan sya'an. Sesungguhnya, faktanya itu, dan seterusnya. Jadi tentang cuplikan ayat ini, idza sami'tum ayatillah, ini bukan makna daripada an idza sami'tum sudah Allah turunkan dalam surat Al-An'am. Wasmuha mahdhuf, bermula isimnya an itu dibuang ia isim. Jadi kalau direkonstruksi, kalau disusun ulang, dimunculkan dengan isimnya, maka an itu jadinya bagaimana? Ai annahu, artinya annahu, sesungguhnya hal dan sya'an. Jadi asalnya adalah annahu. Kemudian karena ditakfif, maka hu-nya itu wajib dihilangkan. Jadinya an. Akan Allah turunkan dalam Alkitab, yaitu dalam surat Al-An'am, sungguhnya hal dan sya'an itu idza sami'tum ayatillah, bila mendengar oleh kalian akan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah artinya Al-Quran. Yukfaru biha, hal keadaan ayat-ayat Allah ini yukfaru biha, diingkari dengannya ayat-ayat Allah, dan yustahza, dan dicemooh dengannya ayat-ayat Allah. Niscaya fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk oleh kalian beserta mereka. Siapa mereka? Artinya orang-orang kafir dan mustahziin, orang-orang yang mencemooh. Jadi ayat seperti ini, ayat dengan pengertian yang sama, yaitu intinya adalah bila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan dicemooh, maka jangan kalian duduk dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mencemooh ayat-ayat Allah. Dan ketika kalian dengar misalnya ayat Allah, kemudian ada orang-orang kafir, mereka ingkari ayat itu. Dan ada orang lain yang dia mencemooh ayat-ayat Allah, jangan kalian duduk dengan mereka. Jangan ikut nongkrong dengan mereka. Jangan ikut nongkrong dengan mereka. Jadi ayat yang semakna dengan ini sudah Allah turunkan dalam surat Al-An'am. Coba kita lihatlah dalam qauluhu wa qad nuzzila alaikum, sungguh telah diturunkan atas kalian. Artinya siapa kalian? Artinya wahai orang-orang beriman. Yang diturunkan itu ayat apa? Walladzi nuzila, bermula alladzi, yang diturunkan. Suaranya. Suara. Nggak ada suara. Siapa?
Mu'tege. Sudah. Hah? Sudah tadi. Jadi bermula alladzi yang diturunkan ia alladzi. Dianya alladzi itu firman-Nya Allah Ta'ala yang dalam surat Al-An'am itu yang sudah pernah Allah turunkan. Itu firman-Nya Allah Ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Firman-Nya Allah, dan bila melihat oleh engkau akan orang-orang yang mendiskusikan oleh mereka, yang masuk oleh mereka, membicarakan oleh mereka. Membicarakan apa? Membicarakan tentang ayat-ayat kami. Niscaya a'rid anhum. Sudah. Berpalinglah olehmu daripada mereka alladzina, daripada mereka orang-orang, sehingga yakhudu fi haditsin ghair, sehingga masuk oleh mereka orang-orang dalam pembicaraan ghairihi, pembicaraan selainnya. Mazkur yaitu ayat-ayat ayat-ayat. Tadi sebelumnya sudah Allah sudah berpesan dalam surat Al-An'am. Di sini Allah ingatkan kembali, sudah diturunkan, sudah difirmankan kepada kalian dalam Al-Quran bahwa bila kalian dengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat Allah dicemooh, maka jangan nongkrong dengan mereka. Jangan nongkrong dengan mereka. Wa hadza nuzila bi Makkah li'anal musyrikina kanu yaquduna fil Qur'an wa yastahzi'una bihi. Bermula ini firman waqad nazzala, sungguh Allah telah menurunkan, telah mewahyukan, telah memfirmankan. Itu turun ia ini firman di Mekah. Kenapa firman ini turun di Mekah? Ataupun hada qauluhu wa idza ra'aital ladzina yaqudun. Bermula ini firman yang terdapat dalam surat Al-An'am. Idza ra'aital ladzina yaquduna dan seterusnya. Itu nuzila di Makkah, diturunkan ya ini firman di Mekah. Bagaimana kronologinya, bagaimana asbabun nuzulnya, sebab sehingga turunnya firman ini? Karena sesungguhnya bermula orang-orang musyrik itu selalu sering bermula mereka itu yakhudun. Jadi karena kalau di depannya ada fi'il mudhari, maka faedah kana tiktok tikrar berulang. Orang-orang musyrikin Mekah itu sering bermula mereka musyrikin Mekah itu membicarakan oleh mereka tentang Al-Quran dan mencemooh oleh mereka dengannya Al-Quran. Mereka bicarakan Al-Quran dan mereka cemooh. Makanya kalau mengutip-ngutip ayat itu maknakan dengan benar, dengan baik. Jangan main-main dengan ayat. Mencemooh, mengolok-olok, menjadikan ayat itu sebagai mainan, sebagai permainan, itu sababun min asbabi riddah. Itu salah satu sebab menjadi murtad. Jangan main-main dengan ayat.
Falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Maka manakala hijrah Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, niscaya jadilah bermula kaum Yahudi itu mengerjakan oleh mereka kaum Yahudi akan seperti orang-orang musyrik Mekah. Jadi ketika di Mekah ada orang-orang musyrik yang membicarakan dan mencemooh Al-Quran, ketika boleh hijrah ke Madinah, dulu di Madinah itu masih ada orang-orang Yahudi tinggal di situ. Sebelum Madinah itu oleh Nabi beliau jadikan sebagai apa? Sebagai tanah haram, kan? Sebagai tanah suci, tanah larangan. Larangan bagi siapa? Larangan bagi non-muslim. Jadi sebelum Madinah itu menjadi tanah haram, kalau Mekah itu yang menjadikan Mekah itu tanah haram adalah Nabi Ibrahim. Kan? Madinah itu yang menetapkan itu menjadi tanah haram adalah Nabi Muhammad. Kan? Jadi sebelum beliau tetapkan itu sebagai tanah haram, dulunya ada orang-orang Yahudi tinggal di situ. Mereka tinggal di Madinah itu karena menanti-nanti berita Nabi akhir zaman, kelahiran Nabi akhir zaman. Menanti Nabi, bukan dari orang Israel, dari bangsa Arab. Jadi mereka tidak terima. Sehingga karena karena mereka iri, maka mereka selalu cari-cari kesalahan Nabi, cari-cari kesalahan Al-Quran. Iri tanda tak mampu. Yang Yahudi ya. Jadi Yahudi yaf'aluna mithlal musyrikin, melakukan oleh mereka akan seperti orang-orang musyrik. Wa kanal munafiqun, dan ada golongan ketiga lagi di Madinah itu, dan adalah bermula orang-orang munafik, orang-orang munafik. Iban orang munafik, ada munafik dari segi etika, kan? Munafik doktrinal, iban munafik doktrinal, yaitu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Itu kan nifak tadi. Itu adalah hipokrit, kemunafikan secara etika, kategori ini. Jadi di Madinah itu ada tiga golongan, yaitu golongan mukminun, orang-orang beriman, ada golongan Yahudi, ada golongan munafik. Menampakkan keislaman supaya mereka tidak nanti supaya mereka bisa leluasa, kan, tidak terkena undang-undang Islam yang mempersulit mereka, maka mereka menampakkan Islam. Tapi di balik itu mereka sebenarnya adalah orang-orang kafir, yang kenyang munafik, kan? Double standar, jadi berstandar ganda. Kalau sekarang namanya politik dua kaki, satu kaki di partai ini, satu kaki lagi di partai sebelah, kan? Adalah bermula orang-orang munafik itu ya jilisuna ilaihim, duduk oleh mereka orang-orang munafik beserta mereka beserta mereka kaum Yahudi. Ya, ini orang-orang munafik ini mereka sering nongkrong dengan kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi itu mudah untuk membedakan karena secara fisik mereka berbeda dengan bangsa Arab, kan? Tapi ini munafik ini secara fisik mereka sama, kan? Apalagi kalau dia sudah menampakkan keislaman, maka susah untuk membedakan mereka dengan orang-orang beriman. Kan? Mereka sering nongkrong dengan bangsa Yahudi. Wa yasma'una minhumul khawf,
dan mendengar oleh mereka munafikun. Orang-orang munafik, orang-orang yang punya double standar, para hipokrit, kan? Kalau bahasa keren di hipokrit, kan? Munafik. Mendengar oleh mereka daripada mereka kaum Yahudi, akan pun mereka dengar akan akan perbincangan, akan diskusi tentang Al-Qur'an. Jadi karena ini orang-orang Yahudi, mereka ini adalah ahlul kitab, kan? Jadi mereka itu menguasai Taurat, mereka menguasai Injil, kan? Jadi ketika turun Al-Quran, kan, mereka tahu bahwa itu adalah firman, cuman mereka cari-cari kesalahan. Dan karena mereka ahli Taurat, ahli Injil, kan, maka ini orang-orang munafik suka duduk-duduk dengan orang Yahudi, kan, mendengar komentar-komentar orang Yahudi terhadap Al-Quran. Jadi orang Yahudi mereka mendiskusikan Al-Quran itu, kan, yang isinya bukan mengimani tapi mengkufuri, mengingkari Al-Quran. Yahudi mereka kufur, mereka mengingkari Al-Quran. Sedangkan si musyrikin gimana? Si munafikun wa yastahzi'una ma'ahu, dan mencemooh oleh mereka munafikun, mencemooh oleh mereka munafikun beserta mereka beserta mereka kaum Yahudi. Jadi mereka dengar keliawaya surah-surah daripada kaum Yahudi, kan? Yahudi surah begini ayat ini seharusnya tidak cocok ini, karena di kitab Samawi sebelumnya Allah katakan begini. Kemudian ini munafikun mereka bikin rame, siapa kan? Mereka bikin rame, mereka pertajam sehingga menjadi bahan candaan, bahan cemooh, jadi bahan cemoohan. Panahallahu ta'ala al-mu'minina mujalasatihim wal ma'ahum, maka melarang oleh Allah Ta'ala akan orang-orang beriman daripada nongkrong, duduk bareng, duduk bersama. Menjelasannya pembina musyarakah, kan? Duduk bersama, duduk bersama mereka munafik dan kaum Yahudi. Jadi kalau mereka sedang nongkrong membicarakan Al-Quran, jangan kalian ikut serta, kan? Nongkrong di situ. Wal qu'ud ma'hum, dan melarang oleh Allah Ta'ala ke orang-orang beriman daripada qu'ud ma'hum, duduk beserta mereka munafikun, orang-orang munafik dan kaum Yahudi. Bek kadu pinan mentong kadu. Begitu. Coba lihat di bawah, qauluhu yukfaru biha, hal keadaan diingkari dengannya ayat-ayat Allah. Artinya imami ghairi istihza'in wa huwal waqi'u minal musyrikin wal yahud. Ada kala diingkari ini, ada kala tanpa cemoohan. Kiban diingkari tanpa cemoohan, siapa yang lakukan itu? Huwal waqi'u, bermula ia tanpa cemoohan. Kufur tapi tidak mencemooh. Dia hanya tidak setuju saja. Nyoh apa menyo lagi nyoh. Man? Bermula ia kufur tanpa cemoohan, itu yang terjadi dari orang-orang musyrik. Mana orang musyrik? Yaitu orang-orang musyrik Mekah. Dan yang terjadi daripada kaum Yahudi. Jadi kalau kaum Yahudi mereka diskusikan untuk mencari kesalahan. Kan? Mereka tidak mencemooh ataupun ma'al istihza, ataupun mengingkari beserta mencemooh. Bermula ia beserta istihza, bermula ia istihza,
mencemooh, itulah yang terjadi daripada golongan munafik. Jadi si munafiknya lebih parah kawan. Kan? Jino di Madinahnya hanali awak Yahudi, jamun rame awak Yahudi nah. Kan? Sekarang tidak ada lagi orang Yahudi di situ. Rencananya Israel ingin ekspansi, ingin memperluas negara mereka sampai ke Arab. Kan? Mekah ingin mereka kuasai. Siapa lagi? Hah? Kita turun. Begitu itu. Mana lu cik di qauluhu ail kafirin. Nah, kita lanjutlah. Katanya mufasir, apa kata mufasir? Artinya beserta mereka artinya siapa? Mereka artinya orang-orang kafir seperti orang-orang musyrik dan kaum Yahudi. Dan katanya mufasir wal mustahzi'in, dan orang-orang yang mencemooh. Artinya bermula mereka orang-orang yang mencemooh itu golongan munafik. Summu mustahzi'in dinamakan akan mereka munafikin, akan orang-orang yang mencemooh karena perkataan mereka orang-orang munafik. Apa kata mereka? Idza khalau bi syayatinihim inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila sendirian oleh mereka dengan syaitan-syaitan mereka. Bila mereka sedang sendirian dengan syaitan-syaitan, tidak ada orang lain. Nah, apa kata mereka? Inna, sungguhnya bermula kami itu beserta kalian. Sesungguhnya hanya saja bermula kami itu orang-orang yang mencemooh. Yang itu kami kalau datang dengar-dengar ayat dari Rasulullah ketika beliau melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ya kami angguk-angguk, sodakta. Tapi itu bukan kami membenarkan, kami itu sebenarnya mencemooh. Nah, kami katakan, iya, mantap, beres dah, betul ya. Tapi dalam hati, wane nih. Nah, nanti rumah deh sambil pulang di perjalanan, paling mereka sesama mereka itu membicarakan dengan mencemooh ayat. Ini lu anggu-anggu paneh dan istizaan mencemooh. Yang kenyambut, makanya orang-orang munafik di sini dikatakan dengan mustahzi'in, orang-orang yang mencemooh. Kan? Begitu. Oh, tak apa-apa juga di dalam yang kuat. Qauluhu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk beserta mereka sehingga masuk oleh mereka fi haditsin ghairi, pada pembicaraan selainnya. Pada pembicaraan selainnya artinya selain pembicaraan yang terdahulu. Apa pembicaraan yang terdahulu? Berupa kekufuran dan cemooh. Pembicaraan yang isinya adalah kekufuran, menyangkal dan mencemooh ayat-ayat Allah. Firman Allah, innakum idan mithluhum. Sungguhnya bermula kalian kalau begitu, kalau kalian tetap nongkrong dengan mereka, mendengar mereka mengingkari ayat-ayat Allah, menyangkal ayat Allah dan mencemooh, misluhum, sama dengan mereka. Kalau kalian duduk mendengar, maka kalian sama dengan mereka. Sama dengan mereka artinya kalian itu musyarikuna lahum fil ismi. Kalian berkongsi, bermitra, bersama-sama menanggung
sama bagi mereka pada dosa. Kalian sama-sama tanggung dosa kalau kalian ikut duduk mendengar kan keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan cemoohan mereka. Kalian ikut menanggung dosa. Qala ba'duhum, berkata oleh sebahagian mereka para penyair atau sebagian mereka alim ulama, apa kata sebagian mereka? Wasam'uka sun'an sima'il qabih, yang kon sakilah. Dan bermula pendengaran engkau itu sun, jagalah peliharalah olehmu daripada mendengar perkataan yang buruk, mendengar sesuatu yang buruk, seperti menjaga lidah daripada nutuqi bihi, daripada mengucapkan dengannya qabih, dengannya sesuatu yang buruk. Fa innaka 'inda sima'il qabih, karena sesungguhnya bermula engkau ketika mendengar perkataan buruk, itu engkau itu adalah syarikun, engkau itu adalah partner. Engkau jadi partner kan? Engkau itu jadi orang yang berkongsi. Kongsi pahala. Kongsi pahala. Dan berkongsi ikut menanggung dosa. Engkau ketika mendengar perkataan yang buruk itu, engkau itu syarikun, engkau itu adalah teman kan? Ataupun partner. Jadi partner pun tentunya partner in crime kan? Menjadi partner pasangan dalam kejahatan. Jadi partner dalam kejahatan. Liqa'ilihi, engkau itu adalah partner, adalah syarik bagi orang yang mengatakannya qabih, mengatakannya perkataan yang buruk. Fantabi, maka ingatlah olehmu, camkan kan? Camkan itu. Qauluhu fil ismi, engkau itu menjadi partner pada dosa. Pada dosa artinya dosa apa? Apakah dosa kufrin atau ghairi? Apakah dosa kekufuran ataupun selainnya kekufuran? Jadi kalau kalian dengar orang bicara tentang Al-Quran, kalau tidak bisa kalian kalau tidak bisa ditanggapi, mereka menyalah-nyalah, kalau tidak bisa kalian tanggapi, jangan duduk lagi di situ. Kalau masih duduk di situ ikut mendengar, maka kalian itu ikut menanggung dosa. Dosa kufur. Kalian juga ikut menjadi kafir karena duduk dengan orang yang sedang membicarakan Al-Quran, tapi dalam rangka mencari-cari kesalahan dan mengingkari Al-Quran. Faradi bil kufri kafirun, bermula orang yang rela, orang yang senang, orang yang rela dengan kekufuran itu kafir. Iya, orang yang rela dengan kekufuran, orang yang rela dengan kekufuran itu jadi kafir. Itu ada di video pulang. Jadi Rocky Gerung itu sedang mengisi acara, itu yang hadir orang-orang Islam. Jadi ada jemaah dia berdiri. Jadi ini jemaah dia bilang, kalau saya mengusulkan supaya Rocky Gerung jangan masuk Islam, biar saya kafir. Karena kalau dia masuk Islam, nanti orang memandang Rocky Gerung itu tidak subjektif ketika dia mengkritik, karena dia sudah menjadi bagian dari orang jadi biar saja tetap dalam kekafiran. Itu dia mengatakan tetap saja kafir, jangan masuk Islam. Itu dia sudah murtad, karena berarti dia ridha dengan kekufuran berarti. Makanya kalau ada orang datang kita
Dia datang ke kita untuk supaya tolong tuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan? Kemudian kita tolak. Oh jangan, pikir-pikir dulu, minggu depan lah. Minggu depan baru saya. Itu jadi murtad itu. Karena dia berarti ridha, dia rela, dia suka dengan kekufuran. Jadi kalau ada orang minta datang kita, tuntun saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya tuntun saja. Kan? Kecuali kita bodoh, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kita bisa ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia minta dituntun, ya tuntun saja. Ikuti saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tinggal dituntun, ya sudah, orang sudah menjadi muslim. Tapi kalau kita bilang jangan sekarang, minggu depan saja, dia itu kafir asli. Si orang yang mengatakan minggu depan itu menjadi murtad. Kan? Karena radi bil kufri, dia menjadi orang yang rela dengan kekufuran. Radi bil kufri kafirun, orang yang rela dengan kekufuran itu orang kafir. Ia orang yang rela. Waradi bil muharrami asin, dan bermula orang yang rela dengan perbuatan haram itu asin. Itu adalah orang yang maksiat. Maka Haji menyuruh undangan acara pesta pernikahan, kemudian di situ ada menyajikan hiburan, kan, biduanita, kan, biduan, penyanyi perempuan. Ini kalau sudah menyanyi itu, walaupun biasa acara-acara, ada keyboard, yang nyanyi perempuan, istri orang nyanyi, dia sudah pakai make up, itu saya sudah tabarut. Itu sudah memamerkan kecantikan. Tabarut itu haram, memamerkan kecantikan itu sudah dia poles, sudah berhias. Yang tabarutnya haram. Sudah itu saja haram. Dia berdiri di atas pentas, bajunya ketat, pakai jilbab tapi bajunya ketat, menyanyi lagi. Nyampu abang, nyampu maksik. Kalau kita diundang ke pesta pernikahan yang ada entertainnya, kan, perempuan nyanyi-nyanyi, kan, dia tabarut memamerkan kecantikannya, harum ya. Kalau kita datang juga, itu radi bil muharram asin, orang yang rela dengan perbuatan haram, dia juga dia juga menjadi pelaku maksiat. Jadi kalau ada acara seperti itu, bilang saya ada acara keyboard. Kalau ada acara keyboard saya nggak bisa datang. Bilang saja terus terang gitu. Wajib datang kalau seandainya kalau kita datang itu acara keyboardnya berhenti. Kalau kita datang orang jadi segan, itu datang saja, berarti malah wajib datang, karena itu adalah hisbah. Itu adalah hisbah. Hisbahan, pencegahan daripada kemungkaran, kemaksiatan. Itu fardu kifayah. Hisbah itu fardu kifayah. Wabil jumlati fajalisu ta'i misluhu wa jalisul asi misluhu. Kesimpulannya, singkat cerita, fajalisu ta'i misluhu, teman duduk orang yang taat itu sama dengannya orang yang taat. Kan? Kita lagi malas baca Al-Quran, lalu kita duduk-duduk dengan orang yang sedang baca Al-Quran. Yang mau ketemu pahala aja, kan? Pahala dengan Al-Quran. Kan? Malas kita mutelaah kitab, kan? Tidak ada kegiatan lain, kita duduk-duduk di pengajian, dengar yang gimana? Jali suta'i mislu wajali sulasi misluhu, dan bermula teman duduk orang yang maksiat itu seumpamanya orang yang maksiat, sama dengannya orang yang maksiat. Jadi kalau kita duduk-duduk dengan orang yang tengah mupa, walaupun tanya hana mupa, kita ikut mendengar.
maka itu menjadi partner in crime, itu menjadi pasangan dalam kejahatan. Jadi pasangan dalam kejahatan. Nah, jadi kalau tidak bisa tegak, menyingkir, jangan lagi duduk di situ. Begitu itu. Sudah itu tunggu. Nah, memahami ya? Paham. Jadi kalau pulang-pulang kampung, jangan nongkrong sembarangan. Nongkrong orang lagi bicara tengah mupat segala macam. Lagi bicara lumpit ganja berkelamang tak ganja. Kau pun ajak duunan. Begitu itu. Balik luar. Jadi hatta yakhudu yang kali kan? Galah. Hatta yakhudu, jangan duduk beserta mereka sehingga masuk oleh mereka pada pembicaraan selainnya. Selain pembicaraan awal, pembicaraan sebelum. Apa pembicaraan sebelumnya? Yaitu menyangkal atau mengingkari Al-Quran dan mencemooh Al-Quran. Jangan duduk dengan mereka hingga mereka masuk dalam pembicaraan yang lain. Innakum idan, sesungguhnya bermula kalian kalau begitu in qa'adtum ma'ahum, jika duduk oleh kalian beserta mereka, orang-orang kafir dan orang-orang yang mencemooh Al-Quran, itu sama dengan mereka pada dosa. Kalian menanggung dosa yang sama. Jadi kalau kalian menemani, kalian duduk dengan orang yang sedang mengingkari Al-Quran, maka dosa kekufuran itu kalian ikut tanggung. Dosa kufur artinya kalian waktu itu juga menjadi kafirun, menjadi orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguhnya bermula Allah itu mengumpulkan ya Allah akan munafiqin, akan kaum munafik, orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Jami'a, semua mereka. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu akan Allah kumpulkan di neraka jahanam. Nyan kera urengan, kera apa? Kera neraka. Nyan kera neraka. Kama ijtama'u fid dunya 'alal kufri wal istiza, sebagaimana berkumpul oleh mereka di dunia berkumpul atas kekufuran dan mencemooh. Mereka kan nongkrong di tempat yang sama, isinya adalah mengingkari Al-Quran, kemudian ditimpali dengan cemoohan orang-orang munafik. Enggak, udah tuh. Understand? Nah, memahami? Alladzin, yaitu orang-orang badal daripada alladzina qablahu. Alladzinanya adalah badal daripada alladzina sebelumnya. Alladzinanya mana? Alladzina sebelumnya apa alladzina sebelumnya? Jipa alladzina ayat ayat 139. Benar alladzina ilikun dia tak badal je.
Siapa alladzina yattakhidunal kafirina auliya? Siapa orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman kepercayaan, sebagai teman, kan? Menyingkirkan orang-orang beriman, yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang badal daripada alladzina sebelumnya, yatarabbasun, orang-orang yang menunggu oleh mereka orang-orang. Artinya yang tazirun, menanti oleh mereka orang-orang terhadap kalian. Akan apa mereka nantikan? Akan dawair, akan perputaran nasib, perputaran kemenangan. Jadi mereka ini adalah, ini golongan-golongan hipokrit ini, orang-orang munafik ini, mereka ini adalah golongan yang hanya ingin cari keuntungan, kan? Apa istilahnya sekarang? Apa istilahnya? Orang yang tidak mau susah. Yang istilahnya amunallah. Mereka menunggu giliran kalian menang. Fa in kana lakum fathun, pragmatis. Jadi ada istilahnya pragmatis. Jadi pragmatisnya, pragmatis itu orang yang ingin mencapai kesuksesan tanpa bersusah payah, kan? Biasanya mereka ini cuma jadi benalu. Jadi ketika melihat ada orang sukses, maka di situ dia ikut nongkrong, kan? Sedangkan dia tidak ikut berjuang mencapai kesuksesan. Jadi itu adalah orang-orang yang pragmatis. Ini orang-orang hipokrit ini mereka pragmatis, kan? Mereka ingin memperoleh kesuksesan dengan mengabaikan proses, dengan mengabaikan perjuangan. Jadi mereka tunggu giliran, begitu giliran orang-orang beriman menang, fa in kana lakum fathun, maka jika ada untuk kalian oleh kemenangan, jika kemenangan itu adalah giliran kalian, kemenangan artinya zafrun wa ghanimah, kejayaan dan harta rampasan perang. Kejayaan dan harta rampasan perang. Dari mana datang kemenangan? Minallah, kemenangan dari Allah. Giliran kalian memperoleh kemenangan dari Allah, kejayaan dan harta rampasan perang, qalu, berkata oleh mereka orang-orang munafik kepada kalian. Apa kata orang-orang munafik ini? Alam nakum ma'akum, tidakkah adalah bermula kami itu beserta kalian? Tidakkah kami ini beserta kalian dalam agama wal jihad dan perang suci? Jadi bukankah kami ini beserta kalian? Itu ketika mereka melihat kejayaan dan mata mereka langsung hijau melihat ghanimah, melihat harta rampasan perang. Inilah orang-orang hipokrit, orang-orang munafik. Kan? Tidakkah kami ikut berjuang dengan kalian? Kami beserta kalian dalam agama dan jihad. Fa'atuna minal ghanimah, nyan berlebugahan, maka berikanlah oleh kalian akan kami sebagian daripada ghani. Kena bagilah kamu perlebuga ciknya. Jadi ini adalah para penjilat, kan? Orang politik dua kaki, satu kaki di sebelah orang beriman, kan? Satu kaki lagi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, kan? Orang-orang musyrik. Wa in kana lil kafirina nasib,
Dan jika ada untuk orang-orang kafir oleh nasib, oleh giliran. Giliran apa? Giliran daripada kejayaan atas kalian, orang-orang beriman. Giliran orang-orang kafir jaya, menang menghadapi orang-orang beriman. Qalu lahum, berkata oleh mereka munafikin, oleh mereka orang-orang munafik kepada mereka, kepada mereka orang-orang kafir. Apa kata orang-orang munafik ini kepada orang-orang kafir? Alam nastahwiz, bukankah kami pernah nastahwiz? Bukankah kami pernah nastahwiz, menguasai, nastauli, mendominasi atas kalian, ataupun menang atas kalian? Bukankah kami ini pernah menguasai, kami pernah menang atas kalian? Ingat, kami pernah menang, kami pernah menguasai kalian. Ini kata orang munafik kepada orang-orang kafir ketika orang-orang kafir berjaya, orang-orang kafir menang. Wa naqdiru wa naqdir ala akhdikum, dan bukankah kami naqdir, bukankah kami mampu atas menangkap kalian dan membunuh kalian? Tapi abqaina alaikum, tapi membiarkan oleh kami, mengekalkan oleh kami. Mengekalkan artinya membiarkan hidup, membiarkan hidup oleh kami atas kalian. Nenga anan, kami dulu pernah menang, kami kuasai kalian, kami tangkap kalian, dan kami mampu untuk membunuh kalian, tapi kami biarkan kalian hidup. Wa alam namna'akum minal mu'minin, dan bukankah mencegah oleh kami akan kalian daripada orang-orang beriman? Mencegah apa? Mencegah akan bahwa yalfaru bikum, mencegah akan bahwa menang oleh mereka orang-orang beriman terhadap kalian. Ini ceritanya ketika orang-orang kafir, giliran orang kafir menang, maka mulai dia ungkit-ungkit, padahal mungkin dia tidak ikut berjasa, tapi dia mengaku-ngaku, bukankah kami pernah menghalangi kalian dari orang-orang mukmin, bahwa orang mukmin itu berjaya terhadap kalian? Bagaimana kami halangi kejayaan orang beriman, kemenangan orang beriman terhadap kalian? Bitakhdhilihim, dengan menjatuhkan semangat mereka orang-orang menjatuhkan semangat orang-orang beriman. Kalian tahu kenapa kemudian orang-orang beriman mundur? Ya, itu karena kami. Kami yang mempengaruhi mereka sehingga semangat mereka jatuh. Wa murasalatikum bi akhbarihim, dan kami cegah kemenangan orang beriman terhadap kalian dengan marasilatikum, dengan menyurati kalian tentang akhbarihim, berita-berita mereka orang-orang beriman. Kami surati kalian, kami beritahukan kepada kalian di mana posisi orang beriman, apa strategi mereka, bagaimana kondisi mereka. Jadi ceritanya kamunya cuak. Nah, falana alaikumul minnah, maka sabit bagi kami atas kalian oleh jasa. Artinya kami berjasa, kami berjasa terhadap kalian. Kami berjasa. Nah, itu ketika giliran orang-orang kafir menang.
maka muncul ini, tampillah orang-orang munafik. Jadi ini kelakuan seperti ini sampai sekarang kan masih berlangsung. Makanya Indonesia itu sebenarnya tidak akan sampai berabad-abad dikuasai Belanda kalau seandainya tidak ada orang-orang munafik, tidak ada cuak, tidak ada para pengkhianat. Di sini kalau film-film lagi film Jaka Tingkir, lihat ketingkiran. Tiga-go jaga tingkiran, dia keluar lewat pintu, tapi lebih sering keluar lewat atap. Model terbang pendekar-pendekar dulu. Apalagi belum apalagi kalau seperti santet-santet dukun-dukun. Jadi kenapa itu tidak bisa menghajar orang-orang Belanda sampai dijajah ratusan tahun? Lihat cuma banyak orang munafik kan, sampai Imam Bonjol ditangkap kan, Diponegoro ditangkap, itu berita dari orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Ta'ala, firman Allah, Allah, maka bermula Allah itu memutuskan ya Allah antara kalian dan antara mereka orang-orang kafir pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah yang akan mengadili, Allah yang akan mengambil keputusan. Keputusan Allah, keputusan bi ayyudkhilakumul jannah, keputusan dengan memasukkan ya Allah akan kalian ke surga, wa yudkhilahumun nar, dan memasukkan ya Allah akan mereka orang-orang kafir ke neraka tuh kon gampung tuh. Apa gampung tuh dong? Murah je. Enggak. Nampak. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan tidak menjadikan oleh Allah untuk orang-orang kafir atas orang-orang beriman. Akan apa tidak Allah jadikan? Akan sabila, akan jalan. Allah tidak akan memberikan jalan orang-orang kafir itu menguasai orang-orang beriman. Allah tidak akan berikan jalan orang-orang kafir menguasai orang-orang beriman. Kita lihat faktanya, Indonesia berapa ratus tahun dijajah? Yang menjajah siapa? Orang-orang kafir yang menjajah. Belanda, tolong Jepang. Jadi ini Allah katakan, Allah tidak menjadikan jalan orang kafir menguasai orang beriman. Yang bermaksud artinya tariqan bil istiqsal. Tidak Allah berikan jalan, tidak Allah buatkan jalan bil istiqsal. Jalan memusnahkan. Memusnahkan ini kalau bahasa sekarang genosida. Genosida, memusnahkan, tidak ada lagi generasi itu. Genosida sama berarti orang kalau memusnahkan semut, orang kalau memusnahkan semut ataupun kalau ada uno di rumah ingin dia musnahkan, itu dengan sarang-sarangnya itu hancur, sehingga tidak tersisa lagi satupun uno. Ataupun kalau semut musnahkan, ya habis semua berarti. Jadi pengertian Allah tidak akan membuat jalan untuk orang-orang kafir menguasai orang beriman. Menguasai artinya memusnahkan orang beriman, melakukan genosida. Seperti yang dilakukan oleh Israel sekarang, mereka berupaya untuk melakukan genosida, memusnahkan bangsa Palestina. Hana jalan, hana bisa,
Nah, tidak akan bisa. Belum ada sejarahnya orang kafir itu bisa memusnahkan orang Islam. Nah, tidak ada sejarahnya itu. Mereka bisa saja menang, tapi kemenangan mereka itu adalah kekalahan yang tertunda. Enggak. Cikalan dalam qauluhu bil istisal dafa'a bidzalika ma yuqal innal kuffar bil musyahadah lahum sabilun 'alal mu'minina fid dunya. Tidak Allah buatkan jalan orang kafir menguasai orang beriman, artinya dengan memusnahkan. Dafa'a menolak ia mufassir, membantah, menepis ia mufassir dengan demikian perkataan bil istisal. Akan apa beliau tepis? Akan ma yang dikatakan orang iyama. Apa ma? Sesungguhnya orang-orang kafir bil musyahadah, menurut fenomena yang nampak, menurut fenomena yang disaksikan, lahum sabilun 'alal mu'minin. Itu sabit bagi mereka orang-orang kafir oleh jalan menguasai orang-orang beriman di dunia. Kan? Terbentang jalan bagi orang-orang kafir menguasai orang-orang beriman di dunia. Kan? Berapa banyak negara muslim yang dijajah oleh orang-orang kafir, mereka kuasai. Kan? Jadi yang gimana? Jadi kiban surah firman Allah bahwa Allah tidak membuatkan jalan orang kafir menguasai orang beriman. Fajabal mufasir, maka menjawab oleh mufasir dengan sungguhnya bermula makna demikian firman Allah tidak buatkan jalan itu annal kufara la yasta'silunal mu'minin. Sesungguhnya bermula orang-orang kafir itu tidak dapat memusnahkan oleh mereka orang-orang kafir akan orang-orang beriman. Tidak mampu mereka musnahkan. Dan tidak ada sejarahnya bahwa suatu bangsa daripada salah satu bangsa orang beriman, salah satu suku orang beriman itu dimusnahkan oleh orang-orang dijajah iya, ya, dibunuh iya, tapi masih ada keturunan mereka, masih ada keturunan orang beriman. Balik luar lah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu, berusaha menipu oleh mereka akan Allah. Orang-orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah. Bagaimana menipu Allah? Dengan menampakkan oleh mereka orang-orang kafir akan kebalikan, akan menyalahi daripada apa yang abtanuhu menyembunyikan oleh mereka orang-orang kafir akan kiamat. Apa ma? Nyatalah daripada kekufur. Mereka berusaha menipu Allah. Mereka nampakkan berbeda dengan apa kekufuran yang mereka sembunyi. Liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah, supaya menolak oleh mereka daripada mereka orang-orang kafir. Mereka tolak akan ahkamahud dunyawiyah, akan hukum-hukumnya Allah, hukum-hukumnya Allah
yang berkaitan dengan dunia. Apa hukum-hukum Allah di dunia? Yaitu orang-orang kafir itu dikenakan pajak, kan? Itu salah satunya. Jadi mereka itu mengaku-ngaku Islam, salah satunya adalah supaya mereka tidak bayar pajak. Karena kalau di negara Islam tidak ada bayar pajak. Kupu bayar pajak. Kau bayar takut, ku bayar pajak loh. Kan? Yang harus dipajaki itu sebenarnya adalah itu orang-orang asing yang masuk ke sini berinvestasi, masuk kemari, itu yang ditetapkan pajak. Jadi kalau warga negara sini ku bayar pajak loh, kan? Sekayanya. Tapi itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka menampakkan keislaman, kan? Menyalahi dengan apa kekufuran yang mereka sembunyikan. Wa huwa khadi'uhum, dan bermula ia Allah itu khadi'uhum, menipu mereka. Mereka berusaha menipu Allah, Allah justru menipu mereka. Allah malah Allah yang menipu mereka. Berarti Allah adalah penipu. Apa makna Allah menipu mereka? Dalam Asmaul Husna al-khadi', penipu. Yang ke Asmaul Husna, makna husna itu kan terbaik, nama-nama yang menawan, yang mempesona, yang baik. Kalau penipu itu bukan nama baik. Nah, ini Allah katakan huwa khadi'uhum, Allah menipu mereka, artinya mujazihim, membalas mereka, orang-orang munafik. Apa yang Allah balas? Allah balas atas tipuan mereka. Mereka menggunakan trik mereka apa? Trik mereka itu adalah menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Justru Allah balas mereka, kan? Terhadap tipuan mereka. Bagaimana Allah balas tipuan mereka? Allah balas tipuan mereka artinya fayuftadahuna fid dunya, maka dipermalukan akan mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik di dunia. Di dunia mereka dipermalukan di dunia. Orang-orang munafik ini Allah buka kedok mereka, Allah buka topeng mereka Allah buka. Sehingga mereka dipermalukan di dunia. Bagaimana Allah buka? Allah permalukan mereka bi'itla'illahi nabiyahu ala ma abtanuhu, dengan pemberitahuan dari Allah akan nabinya Allah atas apa Allah beritahukan, atas apa yang menyembunyikan oleh mereka orang-orang munafik akan Jadi Allah permalukan mereka, Allah buka topeng mereka. Caranya dengan Allah beritahukan kepada Nabi Muhammadnya munafik. Tiganya munafik, nyampe pati. Begitu sudah terbuka kedok mereka, wa yu'aqabuna fil akhirah, dan disiksa akan mereka di akhir. Jadi di dunia dibuka topeng mereka, dipermalukan, di akhirat mereka disiksa. Di akhirat mereka disiksa. Wa idza qamu ila shalah, dan bila berdiri oleh mereka untuk sembahyang, bila berdiri oleh mereka menuju salat beserta orang-orang beriman, niscaya berdiri oleh mereka orang-orang munafik hal keadaan kusala, bermalas-malasan, artinya mutasatilin, keberatan oleh mereka orang-orang munafik. Kan? Begitu itu.
yura'unan nasa, memperlihatkan oleh mereka, riya oleh mereka akan orang-orang, riya oleh mereka akan orang-orang dengan sholat mereka orang-orang munafik. Mereka kan kalau sudah waktunya sholat, mereka berdiri menuju sholat sih, tapi bermalas-malasan karena mereka itu sholatnya itu sebenarnya hanya flexing saja, hanya pamer, hanya ria. Jadi kalau tujuannya ria, kalau nanti jamaah itu cuma 2 orang, anak semangat gitu mayang, maka kenong pakai ya teman mayang, kakak kenong pakai kakak kan, dia ikut sholat berjamaah tapi dengan berat hati kan, wala yadhkurunallah, dan tidak mengingat oleh mereka akan Allah. Artinya yusallun, tidak sholat oleh mereka kecuali qalila, kecuali sedikit. Sholat mereka itu mungkin cuma 1 detik kan, sholat mereka 1 detik, artinya itu mereka mengingat Allah mungkin hanya 1 ataupun 5 detik. Kenapa bisa begitu? Riaan, karena pamer, karena ria, karena flexing. Jadi karena sholat mereka ini adalah sholat flexing, sholat pamer, sholat ria, maka dalam sholat mereka itu mereka tidak mengingat Allah, tapi yang mereka ingat adalah berapa viewer yang menonton mereka sedang sholat. Jadi kalau cuma 2-3 orang, maka dia tasakalu kan kusala, mereka bermalas-malasan. Karena ini memang tujuannya adalah pamer kan. Demikianlah bedanya tadi lahirnya. Wallahu a'lam bissawab.